Saudara-saudari yang terkasih umat Kristiani sekalian, pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus berbarengan dengan saudara-saudari kita yang beragama Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Sudah sepantasnya kita mengucapkan kepada saudara-saudari kita, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan bagi kita pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus tahun 2021 ini, tahun B, bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan ajaran mereka dengan mukjizat-mukjizat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pentingnya peristiwa kenaikan Tuhan ke surga bagi penulis Kisah Para Rasul yang sama dengan penulis Injil Lukas nampak dari bagaimana posisi kisah tersebut diletakkan di akhir Injilnya. Injil Lukas bab 24 ayat 51 sampai 53 dan di awal buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Jadi menurut para ahli, yang menulis Kisah Para Rasul juga yang menulis Injil Lukas. Dia namanya Lukas, seorang dokter. Kisah itu mau menunjukkan bahwa saat Yesus dalam Injil Lukas yang menaruh tekanan pada pewartaan Yesus Kristus sebagai Tuhan, hakim atas sejarah dan dunia. Tempat Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya di dekat Betania. Daerah itu dulu dikenal dengan nama lembah Yosafat, artinya Tuhan menghakimi. Bagi orang Yahudi yang akrab dengan nubuat Nabi Yoel, tekanan kristologis ini akan langsung terasa sebagai konteks Alkitabiah kisah kenaikan Tuhan yang diceritakan dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nubuat Nabi Yoel bab 3 ayat 1 sampai 2 bunyinya begini. "Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat.
Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku, mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya di antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Yoel bab 3 ayat 1 sampai 2. Akhir dari Injil Markus yang kita baca sebagai bacaan Injil pada hari raya tahun B ini menggarisbawahi mandat perutusan dari Tuhan Yesus yang terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Kepada murid-muridnya yang sampai akhir tetap tidak percaya, mandat perutusan tersebut membuktikan bahwa sejatinya Yesuslah yang sampai akhir tetap setia kepada mereka yang telah dipilihnya. Bagi kita yang sudah dibaptis, kita diutus oleh Yesus, pergilah. Pergi tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat atau berjalan memberitakan Injil ke dunia, namun juga pergilah artinya kita harus memahami Injil itu, dan Injil tidak hanya diberitakan tetapi harus kita hidupi. Kita harus hidup menurut Injil yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kepada siapa Injil atau kabar baik itu diberitakan? Tuhan Yesus memerintahkan kepada segala makhluk. Artinya kepada semua ciptaan Tuhan. Jika kita sudah hidup dalam Injil Yesus Kristus, maka Injil itu haruslah melekat dalam diri kita. Injil itu harus berkuasa dalam diri kita, bukan sebaliknya. Kita memakai Injil sesuai dengan keinginan kita. Maka seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius bab 4, Timotius 2 bab 4 ayat 2, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Memberitakan Injil tanpa memilih-milih orang, keadaan, situasi. Dimanapun kita, siapapun yang kita jumpai, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, tetaplah menjadi orang yang dikuasai oleh Injil Yesus Kristus. Yang kedua, siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka berita Injil harus dikabarkan di seluruh dunia, supaya setiap orang yang mau menerima kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus memperoleh keselamatan, percaya, dan dibaptis. Percaya dan dibaptis adalah dua syarat mutlak yang harus terjadi dalam diri seseorang untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Pertobatan dari hidup lama kepada hidup yang baru melalui baptisan, dan untuk seterusnya dan selanjutnya hidup kita adalah beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu harus kita hidupi, dan hidup setiap orang yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus tentu berbeda dari orang yang tidak percaya. Kita dipanggil untuk membangun persaudaraan sejati, membangun keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam semesta. Tetapi kadang kita mengalami perasaan takut. Tuhan menjanjikan tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Memberitakan Injil tentu bukanlah hal yang mudah di tengah dunia yang sedang sakit
yang sedang jatuh dalam dosa dan penderitaan. Sebagaimana kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 36. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Walaupun sulit, namun bukan artinya tidak bisa. Sebab kesulitan itu tidak sebanding dengan kuasa yang menyertai orang-orang yang percaya. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, namun Yesus tetap bekerja menyatakan Injilnya melalui para rasul dan melalui setiap orang yang percaya kepadanya. Di sini Yesus menguatkan dan meneguhkan hati kita, para muridnya, bahwa Tuhanlah yang memanggil dan menyuruh murid-muridnya memberitakan Injil. Tuhanlah yang bekerja menyatakan Injilnya. Tetapi Tuhan memakai kita menjadi saluran rahmat-Nya, alat untuk menyatakan firman dalam hidup sekarang ini. Sehingga kita tidak bisa bermegah atas firman maupun pemberitaan Injil yang kita beritakan, sebab itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Kadang kita berkecil hati menghadapi aneka macam kesulitan dan tantangan. Tuhan tadi menjanjikan akan ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka mampu mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan meminum racun maut, tetapi tidak mengalami celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit itu, dan orang itu akan sembuh. Kuasa Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Maka kita jangan berkecil hati jika kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mungkin juga dihina, direndahkan karena memberitakan Injil. Jangan takut untuk melakukan firman Tuhan, sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan turut bekerja bersama kita, dan Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Mari kita membangun solidaritas dan membangun persaudaraan sejati. Terima kasih.